Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook hampir sampai di babak akhir. Hari ini Ibrahim Arif, ex-konsultan teknologi Kemendikbudristek, menghadapi sidang putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam kasus ini JPU menuntut hukuman 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Sidang putusan vonis hukuman terhadap ex-konsultan teknologi eksternal Kemendikbudristek Ibrahim Arif atau IBAM dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook digelar hari ini. Sidang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Purwanto Abdullah. IBAM didakwa terlibat dalam proses digitalisasi pendidikan saat Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi pada tahun 2019 hingga 2022. IBAM diyakini telah membuat kajian teknis yang mengacu pada produk tertentu yaitu Chromebook dan memaparkan sejumlah materi kepada pejabat kementerian agar memilih produk Chromebook sebagai produk yang dilakukan pengadaan. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut IBAM dengan hukuman 15 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah. Selain itu, IBAM dituntut untuk membayar uang sebesar 16,95 miliar rupiah yang diduga merupakan hasil korupsi dari program pengadaan laptop Chromebook. Yang dapat dimintai pertanggung. Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang hari ini kita sudah terhubung dengan Nindi Dewinta di Pengadilan Tipikor Jakarta. Nindi, apa hasil vonis yang diberikan hakim kepada terdakwa Ibrahim Arif? Silakan laporan Anda. Ya, selamat petang Cica dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa tadi saja barusan selesai dari sidang vonis dari Ibrahim Arif yang merupakan ex-konsultan teknologi Mendikbudristek 2019 hingga tahun 2022 saat Nadiem Makarim menjabat menjadi Menteri Mendikbudristek di tahun 2019 hingga tahun 2022. Adapun kasus yang memang disangkakan oleh Ibrahim Arif ini merupakan ex-konsultan teknologi eksternal Kemendikbudristek sehingga diduga memang didakwa terlibat dalam pengadaan sistem teknologi Chromebook di Kemendikbudristek. Dan saat ini kami juga masih terus menunggu hasil dari sidang tersebut, bahwa tadi pihak dari pengadilan sudah memberikan vonis yaitu 4 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah yang nantinya denda ini wajib dibayarkan 1 bulan setelah dari sidang vonis ini sendiri, karena memang sebenarnya tuntutan dari JPU ini melebihi dari hasil vonis yang memang telah dibacakan pada hari ini. Kalau misalnya JPU kemarin hasil dari sidang sebelumnya menetapkan bahwa IBAM ataupun Ibrahim Arif ini harus dikenakan kurungan penjara hingga 15 tahun dengan denda 1 miliar rupiah, dan 16,9 miliar rupiah ini harus dikembalikan karena memang didapatkan bahwa sejumlah uang ini masuk ke rekening pribadi dari IBAM ini sendiri, sehingga JPU kemarin dari sidang sebelumnya ini menuntut untuk IBAM mengembalikan sejumlah uang yang diduga ini merupakan hasil dari korupsi Chromebook Mendikbudristek tahun 2019 hingga tahun 2022. Namun hari ini diputuskan bahwa tuntutan dari JPU ini tidak semuanya diindahkan, yaitu Ibrahim Arif ataupun IBAM dikenakan sanksi ataupun kurungan penjara 4 tahun penjara dengan denda hanya 500 juta rupiah dan harus diwajibkan untuk membayar denda ini 1 bulan setelah dari vonis tersebut. Dan kami akan memperlihatkan kepada Cica dan juga pemirsa Garuda TV seperti apa bahwa ini memang sudah sidang vonis sudah selesai, namun memang awak media ada yang memang sudah meminta keterangan dari pengacara IBAM. Namun saya bisa juga menyampaikan kepada Cica dan juga pemirsa bahwa sebelumnya ini sudah ditetapkan sejumlah tersangka, yaitu Sri Wahyuni
Yuningsi, ex-direktur sekolah dasar, yaitu dengan kurungan penjara 4 tahun dengan denda 500 juta, subsidiar 120 hari kurungan penjara. Kemudian yang ditetapkan sebagai tersangka lagi adalah Mulyasyah, ex-direktur SMP, dengan tuntutan dengan vonis yaitu 4,5 tahun, denda 500 juta, subsidiar 120 hari dengan uang pengganti 2,8 miliar rupiah. Kemudian nantinya besok dijadwalkan kembali pada tanggal 13 Mei 2026 Nadiem Makarim akan menjalani sidang tuntutan yang akan berlangsung pada esok siang, karena memang kita ketahui juga bahwa Nadiem sampai saat ini memang masih dalam kondisi yang kurang sehat, sehingga Nadiem dalam kurungan rumah sehingga kami juga masih menunggu keterangan dari Ibam sendiri dan juga kuasa hukum Ibam mengenai vonis, apakah memang vonis ini sesuai dengan apa yang memang mereka inginkan ataupun memang masih akan mengajukan banding. Karena memang tadi sempat alot karena pihak dari Ibam sendiri menyatakan bahwa tidak terbukti bahwa Ibam dan pihak lainnya ini tidak melakukan memperkaya diri sendiri. Namun tadi pihak dari hakim menyatakan bahwa memperkaya diri sendiri tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk organisasi ataupun perkelompokan. Dan kami akan terus mengupdate informasi mengenai keterangan dari pihak Ibam terkait vonis yang telah dijatuhkan, yaitu 4 tahun dengan denda 500 juta rupiah. Kembali ke studio Cica. Baik, terima kasih Nindi Dewinta atas laporannya. Selamat bertugas kembali.